Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melan Marliani dengan NIM 1908203119 dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Saya Gina Hajiza dengan NIM 1908203114 dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Dan Mirabina dengan NIM 1908203118 dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Kami dari kelompok 10 Manajemen Treasury yang diampu oleh Ibu Erin Rismaya ME akan menjelaskan materi tentang aset tetap. Pengertian aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu harta kekayaan yang dimiliki setiap perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menjalankan operasionalnya, sehingga kinerja perusahaan akan maksimal dan mendapatkan laba yang optimal. Aset tetap yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Selain itu, aset tetap memiliki beberapa macam karakteristik tertentu. Di antaranya, yang pertama, memiliki wujud fisik atau berwujud nyata. Yang kedua, tidak diperuntukkan untuk dijual kembali seperti layaknya barang-barang dagangan. Yang ketiga, memiliki nilai yang bersifat material, misalnya tanah, bangunan, mesin kendaraan, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki masa manfaat secara ekonomis yang lebih dari 1 tahun buku serta nilai manfaat ekonomisnya juga dapat diukur secara perhitungan. Selanjutnya, klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, aset tetap berwujud, yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Lalu, bagian yang kedua adalah aset tetap tidak berwujud, yang terdiri dari 6. Yang pertama, goodwill, yaitu nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan yang timbul karena adanya keistimewaan-keistimewaan tertentu. Lalu yang kedua, hak paten, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan atau badan usaha untuk menggunakan penemuan baru. Yang ketiga, hak cipta, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan atau badan usaha untuk memperbanyak atau menjual barang-barang hasil karya seni atau tulisan. Yang keempat, merek dagang, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk menggunakan nama, cap, atau lambang bagi usahanya. Yang kelima, hak sewa atau leasing, yaitu hak untuk menggunakan aktiva tetap pihak lain dalam jangka waktu panjang. Dan yang keenam adalah franchise, yaitu hak istimewa yang diperoleh perusahaan atau perseorangan dari pihak lain untuk mengkomersilkan produk, teknik, atau formula tertentu. Lalu, klasifikasi aset tetap yang terakhir adalah aset lain-lain. Aset lain-lain atau other assets adalah aktiva yang tidak dapat digolongkan dalam 4 jenis aktiva di atas, misalnya biaya pendirian dan biaya emisi saham, serta aktiva tetap yang tidak dipakai. Selanjutnya, cara memperoleh aktiva tetap. Aset tetap diperoleh dengan cara penerbitan surat berharga, leasing atau dari trade-in, pembayaran secara berkala, donasi, harga lumsub, atau dari harga pembelian beberapa aktiva tetap sekaligus dalam satu harga total. Pencatatan untuk setiap aktiva sangat wajib untuk dilakukan dengan harga dari masing-masing aktiva tetap. Tentu saja, semua aset tetap mengalami yang namanya penyusutan atau depresiasi berdasarkan dari harga perolehan masa guna maupun dari umur ekonomisnya telah habis, kecuali tanah. Terdapat beberapa macam metode dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap, yaitu ada 3. Yang pertama, model garis lurus.
merupakan besar penyusutan pada setiap tahunnya akan sama, sehingga menjadi habis umur ekonomisnya. Dan yang kedua, metode saldo menurun. Sumbangan terbesar yang telah diberikan oleh aktiva tetap pada masa awal periode penggunaannya akan menjadi semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Metode yang satu ini dapat menghasilkan beban penyusutan secara periodik yang semakin lama akan semakin menurun selama estimasi umur ekonomis dari aktiva. Dan yang terakhir, yang ketiga, metode jumlah angka tahun. Metode ini akan membatasi penggunaannya sebagai sebuah keperluan yang berhubungan dengan pajak. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.